Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku Kak Galuh, kita akan belajar materi persiapan UTBK, pengetahuan kuantitatif. Siapkan diri kamu mulai dari sekarang ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke soal yang pertama. Oke, Sobat Bima, kita mulai soal nomor 1 ya. Diketahui garis G melalui titik A di koordinat 0,12 seperti gambar dan B 16,0 seperti gambar. Sebuah persegi panjang OPQR dibuat sedemikian rupa sehingga titik O, titik P berada pada segmen OB. Oke, seperti gambar juga ya. Titik R berada pada segmen OA dan titik Q menyinggung garis G. Oke, jadi deskripsinya sebenarnya sudah lengkap di gambar ya. Jadi kita bisa juga fokus langsung ke gambarnya untuk mempersingkat waktu. Jika perbandingan luas persegi panjang OPQR itu yang mana? Yang ini ya. O, P, Q, R. Oke. Jika perbandingan luas OPQR terhadap luas segitiga OAB. OAB itu yang mana? O ke atas ya. OAB. Nah, kayak gini. Jika perbandingan luas merah dan biru itu 1:2, manakah pernyataan yang benar mengenai koordinat titik Q? Oke. Setiap kita menyelesaikan matematika, kita usahakan memulai dengan persamaan gitu ya. Jadi, luas persegi panjang OPQR, luas OPQR dibanding luas ABC itu 1:2. Betul ya? Nah, apa itu luas OPQR? Bentuknya persegi panjang, berarti rumusnya panjang kali lebar. Ini panjangnya X, ini panjangnya Y. Oke? Sehingga X kali Y dibagi luas segitiga. Itu setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alasnya 16, tingginya 12. Itu sama dengan 1:2. Oke? Berarti, ini bisa kita coret, jadi 8. Kemudian ini 2 juga bisa dicoret ke sini, jadi 6 ya. 12 bagi 2, 6. Jadi X per XY dibagi 48 sama dengan 1. Artinya, XY nilainya adalah 48. Ini sebagai persamaan yang pertama. Ingat ya, kita punya 2 variabel dan kita ingin mengetahui masing-masing dari variabel tersebut, sehingga tidak cukup hanya dengan satu persamaan. Kita butuh satu persamaan yang lain. Dari mana persamaan itu? Kita bisa bermain kesebangunan. Oke. Jadi kesebangunannya gini. Perhatikan ya. Ini banding ini, oke, sama dengan ini banding itu. Oke. Jadi bisa kita tulis di sini. Ini panjangnya 12 ya. 12 dibanding 16 itu sama dengan Y, ya, Y itu yang ini nih, dibagi panjang ini. Panjang ini itu adalah panjang ini ke sini, dikurang panjang ini. Berarti 16 min X. Oke, kita tulis di sini 16 min X. Kita bisa sederhanakan ini. Kita bagi berapa? Kita bagi 4. 3, ini 4. Oke. Kemudian, nah ini kita coba manipulasi di sini ya. Ini langkah cepatnya nih. Kita coba ini koefisien ini 1. Supaya gampang. Jadi ini kita bagi 3. Jadi 1, ini kita bagi 3. Jadi Y/3. Begitu ya. Baru kita kali silang. Ini kali sana, 16 min X sama dengan 4 kali Y/3. Atau kita tulis di sini 4 Y/3. Oke. Berikutnya, kita coba untuk mensubstitusikan ya nilai tersebut ke dalam persamaan yang pertama. Atau kita buat gini deh. Ini kita bagi 3. Ini bagi 3 juga. Berarti dari sini kita akan dapat Y/3. 48 bagi 3 berapa? 16 kan? 16 per X.
Jadi ini bisa diganti dengan 16 per X ya, sorry, ini 16 per X. Oke, kita ganti ini 16 per X. Nah, jadi 1/4 sama dengan 16 per X dibagi 16 min X. Jadi ini bisa kita tulis, kali silang ya, 16 min X sama dengan 4 kali 16 per X. Oke, seperti ini. Oke, berarti kita bisa tulis di sini 16 min X sama dengan 64 per X. Oke. Oke, kita coba lanjutkan di sini ya. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan X, maka kita akan dapatkan 16X min X kuadrat sama dengan 64. Ini pindah ke ruas kanan. X kuadrat minus 16X plus 64. Nah, ini sama dengan X min 8 kuadrat. Sehingga nilai X satu-satunya yang bisa memenuhi ini adalah hanya X sama dengan 8. Oke. Hanya ada satu X yang memenuhi ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan hanya ada satu kemungkinan nilai atau X-nya atau titik Q, yaitu berada di koordinat 8. X-nya 8, nah, apakah Y-nya 6? Kita bisa cek aja di sini. Oke, jadi kalau X-nya 8, maka Y-nya harus 6 ya. Gitu. Jadi benar nih pernyataannya. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang A. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya. Diberikan sistem persamaan garis sebagai berikut, ada dua garis, yaitu garis K dan garis L. Garis K itu Y sama dengan MX plus 4. Artinya apa? Jadi kita coba gambar ya. Kita gambar, kalau bisa sih gambarnya ini kita buat sedetail mungkin ya. Oke, ini kita bikin 1, 2, 3, 4 di sini ya. Jadi ini namanya konstanta nih. Konstanta itu adalah suatu angka yang tidak melekat X. Nah, itu adalah identitas di mana memotong sumbu Y. Berarti dia memotong sumbu Y di 4. Oke. Gambarnya kira-kira, kita belum tahu gambarnya seperti apa. Dibiarin aja dulu. Dengan M itu negatif ya. Negatif itu artinya seperti ini gambarnya, atau fungsi turun ya. Kalau kita gerak dari kiri ke kanan, dia turun. Itu kira-kira gambarnya seperti itu. Kemudian garis L ini sudah jelas ya, Y sama dengan 2X min 4, di mana memotong sumbu Y di min 4. Oke, kira-kira di sini, min 4. Oke, dan dia ngelewatin sini ya. Karena pada saat nilai X-nya 2, 2 kali 2, 4, 4 min 4, 0 ya. Jadi kita tarik garis, ini adalah Y sama dengan 2X min 4. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke menggambar garis dari K. Nah, kita berpikir, karena di sini gini. Luas segitiga ABP adalah 4 satuan. Siapa itu? Jadi garis, kita buat titik potong ya. Misalnya kayak gini. Seperti ini misalkan. Nah, ini berpotongan garis K memotong sumbu X di A, dan garis L memotong sumbu X di B. Ya, dan ini adalah titik P. Nah, luas segitiga ABP adalah 4 satuan. Ini. 4 satuan luasnya. Oke, bisa ke gambar ya, kira-kira seperti ini. Oke. Pertanyaannya supaya itu terjadi, maka gradien atau nilai M yang memenuhi adalah berapa? Oke. Nah, kita coba balik lagi ke persamaan tentang luas. Luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Betul ya? Alas kali tinggi. Luasnya diketahui adalah 4. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini alasnya nih. Ini alasnya, ini tingginya. Ini kalau pakai cara manual, kita udah prediksi ini bakal panjang sih. Jadi kita perlu trik nih untuk
untuk menyelesaikan soal ini. Oke, 8 sama dengan A kali T. Nah, kita asumsikan bahwa alasnya itu bilang bulat, misalkan ya. Berarti berapa kali berapa supaya 8? Ini biar cepat. Berapa kali berapa supaya 8? Yang paling make sense kan A-nya kayaknya lebih panjang daripada T ya. Berarti paling di sini 4 kali 2. Kenapa nggak 8 kali 1? Kayaknya kepanjangan kalau 8 kali 1. Kalau kita lihat ini A sama T itu deket-deketan aja. Jadi yang paling make sense 4 kali 2. Oke, kalau 4 kali 2 berarti A-nya itu 4. Ini kan 2 ya. 2 tambah 4 itu 6. Kemudian ini di 2. Seperti itu ya. Berarti gradiennya gimana? Gradien dari garis K. M itu adalah delta Y per delta X. Ya, jadi misalkan ini adalah 0,4 dan ini adalah 6,0. Delta Y-nya itu 4 kurangin 0. Delta X-nya 0 dikurangi 6. Hasilnya min 4 per 6 ya. Atau kita perkecil jadi min 2 per 3. Jadi jawabannya ada ya di C. Jadi soal ini jawabannya C. Oke, Sobat Bima, mari kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Diketahui 0 kurang dari B, kurang dari A, kurang dari 1. Jadi kalau kita buat garis bilangan, ini 0, ini 1. Kita punya A, kita punya B di sini, dan kita punya A. Seperti itu ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Oke, sekarang kalau kita periksa di sini, apa itu? Si P itu bisa dikali silang ya. Jadi ini kali ini, ditambah ini kali ini. Dibagi ini kali ini. Oke, kita mulai dulu dari A kali A, jadi A kuadrat, ditambah, karena di sini ada tambah ya. B kali B, yaitu B kuadrat, dibagi penyebutnya, ini kali ini. Yaitu AB. Oke, udah kita cukup seperti itu. Sementara Q, itu ekspresinya mirip di awal-awal ya. Mirip seperti di P. Ya udah kita tulis aja nih P. P ditambah A min B. Gitu ya. Karena A di sebelah kanan dari B, maka bisa kita bilang A min B itu pasti lebih dari 0. Karena yang besar kurang yang kecil. Jadi ini pasti bilangan yang lebih dari 0. Artinya apa? Artinya Q itu adalah P ditambah sesuatu yang lebih dari 0. Ya, misalkan ini X. Ya berarti Q itu lebih besar daripada P. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah beta. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui X, Y, Z adalah bilangan bulat positif berbeda, dengan X kurang dari Y kurang dari Z. Oke, karena dia bulat positif, jadi kita perlu bikin garis bilangan di sini. Ini 0, ini nggak tahu berapa, pokoknya di sini X, ini Y, ini Z. Kira-kira begitu ya ukurannya. Apakah Y merupakan bilangan ganjil? Oke. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah hanya dengan informasi X tambah Y tambah Z adalah 13, kita bisa jawab soal ini? Kira-kira cukup nggak? Apakah Y merupakan bilangan ganjil? Jadi bagaimana sih caranya kita menghasilkan bilangan ganjil dari penjumlahan 3 bilangan berbeda? Genap itu bisa diasosiasikan dengan 0 dulu ya. Ini sementara aja dulu. Ganjil itu bisa diasosiasikan dengan 1. Oke. Jadi untuk bisa menghasilkan ganjil, ya, ide kita apa? 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya 3 kan? 3 itu ganjil. Terus apa lagi? Misalkan ganjilnya cuma ada 1 berarti. Sisanya genap. Karena hasilnya adalah 1, yang mana 1 itu ganjil. Udah, cuma ada 2 skenario ya. Nah, dari ini aja, kita bisa bilang kalau Y itu yang di tengah-tengah, itu bisa genap, bisa ganjil. Gitu ya. Contoh ya, ganjil itu contohnya gini. 3 tambah 5
8 kan ya. Supaya jadi 13 tambah berapa? Tambah 5, nggak bisa. Coba. 3 tambah 5 tambah... Atau nggak bisa ya ini ya? 1 deh. 1 tambah 5, 6 kan? 6 tambah berapa supaya 13? Tambah 7. Oke. Oke, itu salah satu contoh ya. Ganjil, ganjil, ganjil. Sekarang kalau ganjil genap-genap. Misalkan ganjilnya 1, 4, 8. Oke, ya kan? Jadi, si Y-nya itu bisa ganjil, bisa genap. Nggak bisa kita tentukan. Salah satu contoh. Jadi, nggak cukup ya, hanya dengan pernyataan pertama. Kalau pernyataan 2 gimana? X kali Y kali Z sama dengan 20. 20 itu bisa dibangun oleh 1 kali 10 kali... Oh, nggak bisa. 1 kali 2 kali 10. Oke. Terus apa lagi? Ini banyak banget ya. 1 kali 4 kali 5, misalkan. Ini genap masih. 45, 154 nggak bisa ya. Terus apa lagi? 1 atau 2 deh ya. 2 kali 25 nggak bisa. Oh, cuman kayak gini aja berarti. Oke. Dan nggak ada lagi ya. Karena apa sih 20 itu? 20 itu bilang primanya adalah 2 pangkat 2 kali 5. Semacam itu. Jadi konfigurasi yang mungkin itu paling 2 pangkat 0, 2 pangkat 2, atau 1 dulu ya. Dua kali 5. Kayak gitu misalkan. Dua pangkat 2 kali 5. Udah pangkat 0 ya. Oke, terus apa lagi? Ya paling cuma ini. Udah. Berarti hanya dengan pernyataan 2 saja cukup nih. Oke. Bahwa Y itu dari kedua opsi yang ada, dua pilihan yang ada, itu genap, selalu genap. Oke. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jadi jawabannya yang B. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal terakhir ya, soal nomor 5. Diketahui X adalah sudut lancip, artinya X di antara 0 sampai dengan 90 derajat, yang memenuhi tangan X sama dengan setengah. Berapakah banyaknya pernyataan yang benar di bawah ini? Oke, berarti kalau tangan setengah itu kita bisa buat segitiga siku-siku di sini. Ini X. Tangan itu depan bagi samping. Oke. Tandesa ya kan. Kalau 1:2 berarti di sini 1, di sini 2. Oke. Dengan menggunakan prinsip Pitagoras, kita akan dapatkan di sini akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Yaitu akar 5 ya. Nah, sekarang kita periksa sin-nya. Sin itu adalah depan bagi miring. Oke. Jadi 1 dibagi akar 5. Jadi ini pernyataan yang benar. Kemudian cos-nya, samping bagi miring. Itu juga sama, 2 per akar 5. Betul? Nilai sin 90 min X. Oke, berapa itu? Sin 90 min X. Ini karena dia narik dari 90, maka fungsi trigonometri diubah. Kalau dia narik 90 dari 270, tolong diubah trigononya. Oke. Jadi sin itu diubah menjadi apa? Menjadi cos. Kalau cos diubah jadi sin. Kalau tangan diubah jadi kotangan. Oke. Berarti ini kita tulis di sini X. Oke. Cos apa yang ada di sini? Tulis saja cos X. Oke, jadi cos X itu tadi adalah 2 per akar 5, jadi betul.
Tangan kuadrat X, yaitu nilainya setengah. Setengah kuadrat itu 1/4, tambah 1 sama dengan 5/4. Oke. Berarti benar ya? Jadi ada 4 pernyataan yang benar. Jadi soal ini jawabannya adalah E. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Mudah-mudahan bikin kamu jadi lebih paham ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.